Amanat Sabdo Palon untuk Nusantara. Di sebuah masa ketika Nusantara berdiri di ambang keraguan, ada seorang ulama bijak yang selalu merenungi kondisi bangsa ini. Gus Baha, seorang pendakwah yang dikenal lembut dalam kata namun tajam dalam pemikiran, merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia menyaksikan bagaimana nilai-nilai luhur leluhur semakin pudar, tergilas arus modernitas yang tak kenal arah. Namun, takdir selalu punya cara untuk menyentuh hati manusia yang mencari kebenaran. Suatu hari, sebuah panggilan batin membawanya ke lereng Gunung Merapi, tempat yang selama ini dirahasiakan oleh kabut tebal dan cerita mistis. Konon, di sana terdapat mata air yang menjadi saksi bisu zaman kejayaan dan kejatuhan peradaban Nusantara. Tidak ada yang tahu, perjalanan itu akan mempertemukan Gus Baha dengan sosok yang hanya dikenal dalam legenda, Sabdo Palon, sang penjaga spiritual Nusantara. Dalam pertemuan itu, dua generasi yang terpisah oleh zaman berbicara, saling mengurai benang sejarah dan mencari makna bagi masa depan tanah ini. Apakah Gus Baha sanggup menerima amanat besar yang dititipkan oleh penjaga leluhur? Dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Sabdo Palon, yang telah menjaga keseimbangan Nusantara selama berabad-abad? Cerita ini bukan sekadar kisah fiksi, melainkan pengingat bahwa tanah yang kita pijak menyimpan rahasia, perjuangan, dan harapan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dengarkanlah dengan hati yang terbuka, karena di balik kata-kata ini, ada amanat yang mungkin sedang dititipkan untuk Anda juga. Senja itu, Gus Baha memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual ke lereng Gunung Merapi. Hatinya gelisah melihat kondisi Nusantara yang seolah kehilangan arah. Perselisihan antar anak bangsa, kerusakan lingkungan, dan krisis moral yang kian merajalela membuatnya merasa harus mencari jawaban yang lebih dalam. Ia berjalan sendirian, hanya ditemani tasbih di tangan dan kitab kecil di kantongnya. Udara dingin lereng Merapi tidak menggoyahkan tekadnya. Di sebuah desa kecil, ia mendengar cerita dari warga tentang sebuah mata air yang dianggap keramat. Warga percaya, tempat itu adalah persinggahan para leluhur yang menjaga Nusantara. Setelah bertanya-tanya, Gus Baha akhirnya menemukan mata air itu. Letaknya tersembunyi, dikelilingi pepohonan rindang. Airnya jernih, memantulkan warna kebiruan yang aneh namun menenangkan. Hati Gus Baha merasa damai, seolah tempat ini memiliki energi yang sulit dijelaskan. Saat Gus Baha sedang duduk dan berzikir, angin tiba-tiba berhembus kencang. Kabut tipis turun menyelimuti mata air. Dari kejauhan, suara gemericik air bercampur dengan langkah kaki yang mendekat. Gus Baha menghentikan zikirnya dan memandang ke arah suara itu. Seorang pria tua muncul, rambutnya putih panjang, tubuhnya tegap meski wajahnya menampakkan kebijaksanaan yang dalam. Ia mengenakan jubah putih dengan hiasan motif kuno. Matanya memancarkan kedamaian, tapi sorotnya tegas. "Assalamualaikum, Eyang," sapa Gus Baha dengan hormat. "Waalaikumsalam, Bahaudin. Akhirnya kita bertemu." Gus Baha terkejut. "Eyang, bagaimana panjenengan mengetahui nama saya?" Pria tua itu tersenyum. "Aku adalah Sabdo Palon, penjaga spiritual Nusantara. Aku telah lama menantimu. Aku tahu, hatimu dipenuhi kegelisahan tentang tanah ini." Sabdo Palon memulai ceritanya. Ia menggambarkan masa kejayaan Majapahit, sebuah kerajaan besar yang mempersatukan Nusantara. Namun, di balik kejayaannya, ada kesombongan dan ketamakan yang mulai merasuki hati para pemimpin. "Ketika Majapahit runtuh, aku bersumpah akan menjaga keseimbangan spiritual tanah ini. Namun, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh penerus yang memahami akar spiritual Nusantara sekaligus nilai-nilai ketuhanan. Kau, Gus Baha, adalah salah satu yang kupilih." Gus Baha mendengarkan dengan penuh perhatian. "Eyang, bagaimana cara menjaga keseimbangan itu di zaman yang serba modern ini?" Sabdo Palon menjawab, "Tantangan zaman modern jauh lebih berat. Teknologi mempercepat segalanya, termasuk kerusakan moral dan lingkungan. Anak-anak bangsa sibuk mengejar materi dan lupa pada tanah yang mereka pijak. Keberagaman yang dulu menjadi kekuatan kini justru menjadi sumber konflik." Gus Baha mengangguk. "Benar, Eyang. Namun,
Saya percaya Islam dan agama-agama lain di Nusantara memiliki kekuatan untuk menyatukan. Sebagaimana Wali Songo, kita harus berdakwah dengan kasih sayang dan merangkul perbedaan. Sabdo Palon tersenyum. Kau mengerti, Bahaudin. Ingatlah, harmoni Nusantara hanya bisa terwujud jika manusia hidup selaras dengan alam, Tuhan, dan sesamanya. Setelah diskusi panjang, Sabdo Palon memberikan sebuah keris kecil kepada Gus Baha. Keris itu bercahaya lembut, dengan ukiran yang penuh simbol. Bawa keris ini sebagai pengingat akan tugasmu. Ini bukan senjata, melainkan simbol. Setiap kali kau merasa ragu, ingatlah bahwa Nusantara membutuhkanmu. Ajarkan generasi muda untuk mencintai tanah mereka, menghormati leluhur, dan menjaga akhlak. Gus Baha menerimanya dengan tangan gemetar. Insya Allah, Eyang, saya akan menjaga amanat ini. Sabdo Palon perlahan menghilang di balik kabut, meninggalkan Gus Baha yang termenung. Sepulang dari pertemuan itu, Gus Baha tidak langsung kembali ke desanya. Ia singgah di beberapa tempat, membantu masyarakat menyelesaikan masalah mereka. Di sebuah desa, ia menyelesaikan konflik antar kelompok yang berseteru karena perbedaan pandangan politik. Di tempat lain, ia mengajarkan pentingnya menjaga hutan sebagai warisan leluhur. Tanah ini bukan hanya milik kita. Ini titipan untuk anak cucu kita, kata Gus Baha kepada warga. Amanat Sabdo Palon menguatkan tekad Gus Baha untuk terus menyebarkan kebaikan. Ia menyadari bahwa tugas ini tidak mudah, tapi ia percaya bahwa dengan doa dan usaha, Nusantara bisa kembali menjadi tanah yang penuh harmoni. Di akhir perjalanannya, Gus Baha berdiri di sebuah bukit, memandang hamparan sawah dan hutan di kejauhan. Ia memegang keris pemberian Sabdo Palon, mengingat kembali percakapan mereka. Ya Allah, jadikan kami generasi yang mampu menjaga amanat ini. Limpahkan rahmat dan hidayah-Mu kepada bangsa kami, doa Gus Baha. Langit senja memerah, seolah memberikan restu pada doa itu. Gus Baha melangkah pergi, membawa cahaya harapan bagi Nusantara yang ia cintai. Malam telah larut ketika Gus Baha menatap bintang-bintang di langit. Ia merenungi setiap kata yang diucapkan oleh Sabdo Palon, setiap pesan yang disampaikan dengan penuh kebijaksanaan. Nusantara, tanah yang kaya akan kebinekaan, bukan sekadar tempat tinggal manusia, melainkan warisan agung yang menuntut penjagaan. Dalam hati kecilnya, Gus Baha menyadari bahwa amanat ini bukan hanya miliknya seorang, melainkan milik setiap anak bangsa. Perjalanan spiritualnya di lereng Merapi menjadi pengingat bahwa peradaban besar tidak dibangun hanya oleh kekuatan fisik, melainkan oleh nilai-nilai luhur yang menyatu dengan akhlak dan iman. Ia menggenggam keris kecil pemberian Sabdo Palon, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai simbol tanggung jawab. Sebuah bisikan lembut dari masa lalu terus terngiang di telinganya, jangan biarkan tanah ini terpecah oleh ego manusia. Jadilah penghubung yang menyatukan hati, bukan pemisah yang menciptakan jurang. Saat fajar menyingsing, Gus Baha melangkah turun dari lereng Merapi dengan hati yang lebih ringan namun penuh tekad. Ia tahu, perjalanan ke depan akan penuh tantangan, tetapi ia percaya pada kekuatan doa, kebersamaan, dan cinta untuk Nusantara. Langit mulai cerah, matahari perlahan muncul, dan cahayanya memancar di atas sawah, hutan, dan gunung. Cahaya itu seolah menjadi simbol harapan bahwa kebangkitan Nusantara bukanlah mimpi. Itu adalah tujuan yang hanya bisa dicapai jika manusia kembali memahami siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan untuk apa ia hidup. Kisah ini mungkin telah selesai, tetapi amanatnya tetap hidup. Di tangan setiap manusia yang mencintai tanah ini, tergenggam masa depan Nusantara. Apakah kita siap untuk memikulnya?